Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Adakah di antara kalian yang tahu apa itu laporan hasil observasi? Betul, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi tentang objek atau situasi umum yang akan kita dapatkan dari hasil penelitian atau investigasi. Menurut kalian, apa ciri-ciri laporan hasil observasi? Ya, yang pertama, ciri dari teks laporan hasil observasi, objek yang dilaporkan bersifat umum, bukan khusus seperti pada teks deskripsi. Yang kedua, bersifat ilmiah dan berisi informasi yang terbukti kebenarannya. Dan yang ketiga, disusun secara sistematis dan rinci. Dan ciri yang keempat bersifat objektif atau penulis hanya menuliskan hal-hal yang diperoleh dari hasil penelitian tanpa mempengaruhi dengan opini pribadinya. Jadi ketika kalian membuat teks observasi, jangan menyampaikan pendapat atau opini pribadi. Adakah di antara kalian yang tahu struktur teks laporan hasil observasi? Benar sekali. Teks hasil observasi itu strukturnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, definisi umum, yaitu berisi pengertian dan penjelasan umum objek yang dilaporkan. Misalnya nama Latin, asal-usul, dan informasi lain yang bersifat umum. Yang kedua, definisi bagian, yang berisi perincian bagian-bagian objek yang dilaporkan. Misalnya, objek yang dilaporkan adalah hewan, maka deskripsinya adalah ciri fisik, makanan, habitat, dan perilaku hewan tersebut. Nah, bagian ketiga adalah penutup, yang berisi simpulan tentang objek yang diamati. Halo sahabat pintar, kembali bersama Bestari ID di sini. Bestari ID akan membahas tentang berbagai macam materi bahasa Indonesia. Kali ini, Bestari ID akan membahas materi tentang apa saja sih? Yuk kita simak, namun jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui berbagai video-video terbaru dari Bestari ID. Kali ini, Bestari ID akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, pernah tidak sih sahabat pintar berkunjung ke suatu tempat? Museum misalnya. Tentu pernah kan? Kalau kalian amati, di dalam museum itu banyak hal yang dapat digunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Baik, kita kembali lagi kepada materi yang akan kita bahas, yaitu teks laporan hasil observasi. Apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Observasi, apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Dan ada beberapa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Objektif dapat diartikan tidak memihak pada apapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Tentunya, fakta ditemukan pada saat pengamatan dan maksudnya adalah teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Maksudnya adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Inti dari pernyataan ini adalah tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta, dan tidak memihak pada apapun.
Ciri yang selanjutnya adalah ditulis Silakan secara lengkap. kalian simak Maksudnya, video data yang sahabat pintar temukan pada saat pengamatan semuanya ditulis pada teks. Silakan kalian Selanjutnya, simak video setelah kita berikut. mempelajari tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita amati yuk. Teks laporan hasil observasi pun mempunyai struktur. Silakan Struktur kalian itu simak adalah video susunan dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Silakan Yang pertama, kalian simak definisi video berikut. umum. Pengertian dari definisi umum adalah objek yang diamati oleh sahabat pintar. Silakan Misalnya, kalian simak museum video berarti museum itu adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah dan lain-lain. Struktur yang kedua Silakan adalah kalian deskripsi simak bagian. video berikut. Di dalam deskripsi bagian, terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek. Misalnya, Silakan museum. kalian Di simak dalam video museum berikut. itu terdapat benda-benda bersejarah, yaitu ada patung, topeng, wayang, Silakan prasasti, kalian simak dan video sebagainya. berikut. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat, Silakan terkandung kalian manfaat simak pada video objek yang berikut. diamati. Misalnya, kita masih membahas tentang museum. Memiliki manfaat untuk media Silakan pelestarian kalian budaya. simak video berikut. Baik, demikian pembahasan materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat bagi sahabat Silakan pintar ya. kalian simak Kita video berikut. kembali lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikut ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri kebahasaannya yang pertama menggunakan kosakata istilah yang berhubungan dengan bidang pengetahuan tertentu. Yang kedua, terdapat kata bahasa asing seperti nama Latin atau objek yang dilaporkan. Yang ketiga, menggunakan bentuk-bentuk prasanomina atau kelompok kata benda. Dan yang keempat, menggunakan verba relasional untuk menjelaskan klasifikasi objek yang dilaporkan, seperti merupakan, termasuk, terdiri, dan sebagainya. Demikian penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi. Selamat belajar, terima kasih, salam dan bahagia.